Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maha bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari Jumat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Sebagaimana khotib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan kita berislam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang marhaban ya Ramadan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Sekarang kita telah tiba di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah satu hari lagi besok kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh mahfirah dan rizqun minan nar, serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada umat Islam, kepada kita semua. Jadi di dalam bulan Ramadan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk bertobat, memperbanyak amalan-amalan untuk kita berbuat baik, beramal soleh, untuk menutupi tentunya kekurangan-kekurangan di saat kita beramal ibadah ya di bulan-bulan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa di dalam firman-Nya yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ujung dari surah Al-Baqarah 183 ini merupakan tujuan puasa, yakni mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqu ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Nah, oleh karena itu, apa langkah-langkah kita yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menuju bulan suci Ramadan ini? Pertama adalah niat kita yang baik, niat yang baik dan benar
Ini merupakan kunci utama dalam setiap ibadah kita. Maka kita hendaknya bertekad dengan niat yang kuat untuk menjalani puasa di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dan kita harus berusaha untuk memperbaiki semua amal-amal perbuatan kita. Kita berusaha untuk beramal soleh. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab sungguh-sungguh, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah sekalian, niat itu salah satu syaratnya diterimanya kita sebuah ibadah, termasuk ibadah puasa kita ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah yang tidak disertai dengan niat. Bahkan niat baik orang mukmin itu lebih mulia daripada ibadah itu sendiri. Di dalam kitab Mu'jamul Kabir, Rasulullah SAW bersabda, niyatul mu'mini khairun min amali. Wa min riwayat, niyatul mu'minil ablahu min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dalam riwayat lain, niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Dia diseriwayat atau berani. Jamaah subhanallah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bertobat. Hal terbaik yang harus kita persiapkan menuju Ramadan ini adalah memasuki bulan yang mulia ini tentu dengan hati yang suci dan jiwa yang bersih dari segala kotoran-kotoran, kejelekan-jelekan, keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yaitu dengan cara meninggalkan dosa, menyesali kesalahan yang kita perbuat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya bertobat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Artinya bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. La'allakum tuflihun. Kita beruntung di dunia maupun di akhirat. Surat An-Nur ayat 31. Jamaah subhanallah. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak doa. Cara lain dalam mempersiapkan diri kita menuju Ramadan adalah dengan memperbanyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sampai pada bulan mulia ini, serta memberikan taufik dan pertolongan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Jamaah subhanallah, kita jaga berdoa agar ibadah kita yang kita lakukan itu diterima dan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Dengan demikian jamaah subhanallah, mempersiapkan diri menuju Ramadan harus dimulai dengan niat yang tulus, semata-mata karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensucikan hati kita dengan taubat yang sungguh-sungguh, memperbanyak doa agar diberi kesempatan beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah semua rahimakumullah, sidang jamaah yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira mempunyai bulan suci ini, ya, sepertiga pertama dari bulan suci Ramadan adalah 10 hari yang penuh dengan rahmat bagi seluruh manusia. 10 hari yang kedua adalah hari-hari yang penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepertiga bagian terakhir adalah iskun minan nar, pembebasan dari api neraka bagi orang-orang yang beriman.
Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari neraka. Oleh sebab itu, kita orang-orang beriman yang berusaha menjaga perintah Allah. Di siang hari kita puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dengan puasa itu. Dan malam hari kita berusaha untuk sholat tarawih, sholat tahajud, tadarus Al-Quran dan sebagainya, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberi kebebasan dan keamanan, baroah dari neraka. Dan mereka telah diberi kabar gembira tentang surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah. Namun yang lebih penting dari itu semua, tujuan kita berpuasa adalah untuk mensucikan hati kita dengan menjaga mata kita dari melihat yang maksiat, menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang sia-sia, dan kita berusaha mengekang syahwat kita agar tidak selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi mengekang hawa nafsu adalah pekerjaan yang teramat berat, sehingga Nabi SAW menyebutnya sebagai perang akbar, perang besar. Mengendalikan hawa nafsu ini sebagai latihan spiritual di bulan Ramadan untuk menjaga kesucian hati kita agar terus menerus menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebenaran yang hakiki. Jamaah subhanallah. Jadi salah satu ibadah yang penting juga di bulan Ramadan sebagai jalan untuk mensucikan hati kita adalah kita melaksanakan itikaf, atau dalam bahasa tasawuf itu ada namanya suluk, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah subhanallah, kami menyampaikan sedikit ada beberapa keutamaan Ramadan. Yang pertama, barang siapa melakukan sholat fardu baginya, maka ganjarannya itu seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan-bulan yang lain. Barang siapa memperbanyak selawat kepadaku di bulan Ramadan ini, maka Allah akan memberikan timbangan pada hari ketika timbangan itu meringan. Barang siapa di bulan Ramadan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Jadi Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadan itu bulan pemberi pertolongan, syahrul muwarah, dan bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang mukmin yang di dalamnya dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jamaah subhanallah. Barang siapa memberikan makan berbuka kepada seseorang, seorang yang berpuasa ini adalah merupakan pengampunan bagi dosa-dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberi makan dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun berkurang. Kemudian ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, niscaya Allah memberi minum kepada dirinya dari air kolamku, kata Allah, dengan suatu minuman yang dia tidak merasakan haus lagi sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Jamaah Allah, pada awal malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, meninggikan beribu-ribu derajat, membangunkan untuk kalian 50.000 kota di surga. Ada pada malam kedua, malam ketiga, sampai malam terakhir diberikan pahala yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, hendaknya ibadah yang kita lakukan itu bukan semata-mata mengharapkan pahala saja, akan tetapi tidak lain untuk semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setelah kita zikir, billahi anta maksudi wa ridhoka maqsudi. Engkaulah yang aku maksud dan keridhaan yang maksud. Masyarul muslimin rahimahullah.
marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan yang paling mulia ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah sekalian, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesempatan, kesehatan dan umur panjang agar dapat terus memujanya dan membesar-besarkan asmanya. Semoga amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور مجيب يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عز وجل وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة